Aduh, kok panas banget? Krim apa ini? Kenapa jadi panas gini ya? Wajahku jadi kemerahan gini. Krim dari Bu Narti ini ternyata bikin muka aku jadi rusak. Halo Mayang, kamu ngerasain nggak? Krimnya Bu Narti bikin kulitku merah semua. Halo Sisi, iya nih, muka aku juga merah-merah. Ini pasti ada yang salah. Jangan-jangan kita ketipu. Aku juga mikirnya kayak gitu. Padahal kita udah beli mahal-mahal. Kita nggak bisa diam aja. Kita harus protes. Ini nggak bisa dibiarin. Bau tepung ini masih samar, tambah pewangi aja kali ya. Yang penting mereka percaya ini skincare premium. Nah, kalau kayak gini kan bau tepungnya nggak ketara, malah wangi. Orang-orang pasti percaya kalau skincare yang aku jual itu premium. Wanginya udah nggak kecium, tapi teksturnya masih agak keras. Aku tambahin sedikit air deh. Nah, kalau kayak gini kan jadi lebih cair. Aku tinggal masukkan ini ke wadah krimnya. Semuanya sudah siap, hanya dengan menambahkan tepung, aku bisa membuat krim yang banyak. Gak masalah kan bikin skincare oplosan, banyak orang-orang juga yang jualan seperti ini. Yang penting gak ketahuan, dan dapat untung banyak deh. Bu, mau sampai kapan kamu mengoplos skincare dengan tepung dan air seperti ini, Bu? Kamu bisa bikin orang lain rugi tahu. Aku gak akan berhenti mas, ini itu usaha aku yang paling menguntungkan. Aku bisa dapat banyak uang dengan skincare jualan oplosan ini. Kamu gak usah ikut campur deh. Jelas aku harus ikut campur, Bu. Kamu itu masih istri aku. Aku jelas berhak mengatur apapun yang kamu lakukan. Kalau itu sesuatu yang salah, aku gak mungkin diam aja, Bu. Kamu gak perlu ikut campur mas. Kamu aja gak bantuin aku jalanin bisnis ini. Aku akan berhenti kalau kamu dapat pekerjaan yang gajinya besar dan mencukupi kebutuhan aku mas. Aku tahu aku yang salah. Aku belum bisa memenuhi kebutuhan kita. Tapi aku sudah berusaha, Bu. Bisa kan kamu sabar nunggu aku dapat pekerjaan yang lebih layak? Mau sampai kapan lebaran monyet? Aku gak bisa nunggu selama itu mas. Udahlah, jangan ganggu aku. Kalau kamu gak mau bantu aku, lebih baik kamu pergi, jangan ganggu aku. Bu Narti, skincare-nya udah siap. Saya nggak sabar nih ingin coba. Sudah mbak, ini baru saya racik tadi. Dijamin hasilnya bikin kulit glowing dalam seminggu. Sebentar ya, saya keluar. Awas, pelanggan setia aku mau beli produk premium ini. Aku kasihan sama orang-orang yang membeli skincare Narti. Mereka gak salah apa-apa, tapi aku juga gak bisa berbuat apapun. Aku hanya bisa berdoa agar Narti cepat sadar dan bertaubat. Kalau dia seperti ini terus, lama-lama aku gak tahan hidup sama dia. Siang Mbak Koko, ini krim pesanannya Mbak. Terima kasih ya Bu Narti. Uangnya sudah saya transfer kemarin. Terima kasih banyak ya Mbak Koko. Saya seneng deh Mbak Koko jadi pelanggan saya. Nanti saya kasih diskon deh kalau Mbak Koko beli skincare lagi di saya. Wah serius Bu Narti, saya senang banget. Saya tunggu loh diskon besar-besarannya. Siap Mbak Koko. Untuk pelanggan setia seperti Mbak Koko ini, pasti akan saya kasih diskon yang besar. Kalau gitu saya duluan ya Bu Narti. Hari Bu. Mau aku kasih diskon besar pun, aku nggak bakalan rugi. Ayo Mbak Sisi dan Mbak Mayang, mau beli skincare yang mana nih? Dijamin setelah pakai, wajah langsung glowing. Skincare saya ini nggak akan ada duanya. Bu Narti, teman saya bilang krimnya bikin wajah dia mulus banget. Saya pesan 2 ya, krim malam dan krim paginya ya. Tentu Mbak, apalagi sekarang ada promo, beli 2 dapat diskon loh. Wah serius nih Bu Narti. Saya juga dong Bu Narti, saya mau beli krim malam sama serumnya ya. Dapat diskon juga kan? Tenang aja Mbak Mayang, kamu juga pasti dapat diskon kok. Berhubung ini adalah hari spesial, kalian beli apapun yang jumlahnya 2, saya kasih diskon harganya jadi 100 ribuan aja. Sebentar ya, saya ambilkan dulu pesanan kalian. Wah enak banget ya belanja di kiosnya Bu Narti, banyak diskon. Iya, kalau banyak diskon gini kan aku jadi bisa beli kesini terus nih. Hahaha, sama aku juga. Ini skincare kalian, masing-masing harganya cuma 100 ribu aja. Terima kasih banyak Bu Narti. Kalau gitu saya duluan ya Bu. Kalian itu memang mudah ditipu ya. Aku yang justru dapat untung banyak. Hebat ya, Bu Narti baru buka usaha sudah sukses, banyak banget pelanggannya. Hasil kerja keras Bu Mira, kualitas yang bicara. Saya jadi iri Bu, gimana sih caranya biar jualan kita itu sukses kayak Bu Narti? Aduh, saya juga nggak tahu ya Bu Mira. Saya hanya menjalankan bisnis ini apa adanya kok. Yang pasti sih kualitas produknya Bu. Oh, jadi itu ya Bu rahasianya. Saya pengen juga, tapi saya kan cuma reseller aja Bu. Nggak apa-apa Bu Mira, dulu saya juga reseller. Semoga aja Bu Mira bisa seperti saya ya. Amin. Aduh, kok panas banget? Krim apa ini? Kenapa jadi panas gini ya? Wajahku jadi kemerahan gini. Krim dari Bu Narti ini ternyata bikin muka aku jadi rusak.
Halo Mayang, kamu ngerasain nggak krimnya Bu Narti bikin kulitku merah semua? Halo Sisi, iya nih muka aku juga merah-merah. Ini pasti ada yang salah. Jangan-jangan kita ketipu. Aku juga mikirnya kayak gitu, padahal kita udah beli mahal-mahal. Kita nggak bisa diam aja, kita harus protes. Ini nggak bisa dibiarin. Iya aku setuju, kita nggak bisa diem aja. Ini nggak bisa dibiarkan. Besok kita harus protes sama Bu Narti. Dia harus tanggung jawab. Iya kamu benar, nanti kita ke sana ya. Aku nggak terima muka aku jadi kayak gini. Aku yakin pasti ada banyak orang yang bernasib sama kayak kita, bahkan mungkin lebih parah. Ya udah, aku tutup dulu ya teleponnya. Nanti langsung ketemu aja di rumahnya Bu Narti. Iya. Loh, muka kamu kenapa? Kok merah-merah gitu? Iya mas, ini semua gara-gara skincare yang aku beli dari Bu Narti. Aku yakin mas kalau Bu Narti itu udah nipu aku. Ya ampun, kalau itu beneran kamu nggak bisa diem aja. Kamu harus minta tanggung jawab sama Bu Narti. Iya mas, besok aku akan minta tanggung jawab sama Bu Narti. Aku nggak bisa terima muka aku jadi kayak gini. Untung aja aku baru pakai sedikit. Coba kalau banyak, aku nggak tahu lagi muka aku jadi kayak gimana. Maaf ya, aku nggak bisa nemenin kamu. Besok aku masih ada kerjaan yang nggak bisa aku tinggal. Iya mas, gak apa-apa. Aku paham kok. Aku bisa pergi sama Mayang. Nanti kasih tahu aku ya kalau ada apa-apa. Iya mas. Ada Mbak Sisi dan Mbak Mayang. Kalian mau beli skincare lagi ya? Kebetulan banget saya ada stok di rumah. Bu Narti, kita kesini mau protes, bukan mau beli skincare lagi. Loh, protes kenapa Mbak? Ada apa ya? Bu Narti nggak lihat ini, wajah saya yang merah-merah gini. Ini gara-gara saya pakai krim punya Bu Narti. Bu Narti, krim ini bikin kulit saya merah dan panas. Kamu bilang krim kamu itu aman, tapi kenapa muka saya jadi kayak gini? Jangan-jangan krim yang Bu Narti jual itu nggak aman ya? Itu pasti karena kebiasaan Mbak sendiri. Mungkin terlalu sering cuci muka pakai air panas ya? Saya bisa pastikan kalau skincare yang saya jual itu aman. Tapi saya selalu pakai cara yang sama sebelumnya. Ngaku aja deh Bu, jangan bohong terus. Tenang saja, saya tambahkan serum gratis untuk Mbak dijamin sembuh. Saya kasih diskon deh. Saya nggak butuh Bu Narti, saya juga sudah pakai serum yang Bu Narti jual. Tapi apa buktinya? Muka saya tetap kayak gini. Saya nggak mau tahu, Bu Narti harus tanggung jawab. Duh, jangan seperti ini dong Mbak. Kalau emang benar krim saya bikin wajah kalian rusak, mana buktinya? Jangan cuma ngomong doang. Masih tanya mana buktinya? Bu Narti nggak lihat nih, muka saya udah merah-merah kayak gini. Saya nggak mau tahu ya Bu. Bu Narti harus tanggung jawab. Saya akan tanggung jawab kalau emang krim saya terbukti aman. Tapi kan ini nggak ada buktinya. Kalau cuma muka kalian yang merah-merah aja, itu nggak mungkin lah. Bisa aja kan pakai skincare yang lain, tapi minta tanggung jawabnya sama saya. Oke, kita akan buktikan kalau skincare Bu Narti ini emang nggak aman. Ayo Mayang, kita pergi. Kita harus cari bukti. Aduh, semoga aja mereka nggak ada buktinya. Aku harus lebih hati-hati. Kemasannya cantik tapi isinya aneh. Apa ini aman ya? Kayaknya aku review pas nanti live deh. Kok baunya aneh ya? Ini kayak bukan bau skincare. Dari bahan yang terkandung sih harusnya baunya gak kayak gini. Ini kayak ada yang aneh. Aku live sekarang deh. Hai teman-teman, hari ini aku mau review salah satu skincare yang dikirim ke aku. Nih, kalian bisa lihat kan? Ini krim yang aku review. Lihat tekstur krim ini, kok aneh ya? Dan baunya juga gak enak. Aku gak yakin sih krim ini aman, soalnya baunya gak enak banget. Apa ini? Skincare atau lem cair? Kalian lihat deh, krimnya tiba-tiba mencair gitu. Wah, ini si Pix ya. Kalau ini bukan krim yang aman, kalian harus hati-hati ya. Siapapun pemilik skincare ini, kayaknya kamu harus memperbarui skincare-nya deh. Aku nggak yakin kalau skincare ini aman. Baru kali ini aku review skincare yang buruk kayak gini. Mana lengket banget. Untung aja aku belum pakai. Bisa-bisa muka aku jadi rusak. Kamu udah selesai review produknya? Iya mas, aku baru aja selesai. Lihat ini, masa ada krim yang selengket ini. Ini kayak lem mas, baunya juga gak enak. Kayaknya itu nggak aman deh. Jangan dipakai ya, nanti muka kamu jadi rusak loh. Ya enggak lah mas, aku juga tahu. Aku mana mau pakai skincare begini. Ini baunya kayak ada tepung mentah ya. Apa jangan-jangan ini skincare oplosan? Aku juga tadi mikirnya gitu mas. Cuma aku gak berani buat bilang di live. Takutnya nanti aku malah menjatuhkan nama brandnya. Lebih baik mereka sadar sendiri aja. Kamu jangan sembarangan terima endorsean skincare kayak gitu. Itu bisa berbahaya. Iya mas, aku tahu kok. Aku juga hati-hati. Cuma skincare itu aku dapat dari rekomendasi followers aku. Makanya aku coba. Bukan endorse atau apapun. Krim ini memang berbahaya. Tuh, kamu lihat kan Tika, yang jadi influencer terkenal aja kasih jelek buat skincare-nya Bu Narti. Itu artinya emang beneran kalau skincare-nya Bu Narti itu nggak aman. Iya bener ini. Akhirnya ada review skincare-nya Bu Narti. Aku puas banget sama komentarnya.
Iya, banyak banget ternyata yang mengalami hal yang sama kayak kita. Bahkan banyak yang mukanya lebih parah dari kita. Semoga video ini bisa viral dan bikin Bu Narti jadi sadar kalau apa yang dilakukan itu salah, bahkan merugikan banyak orang. Semoga aja ada yang melapor dan minta ganti rugi. Soalnya kalau cuma kita berdua doang nggak ada yang mau percaya. Mukaku yang semulus itu sekarang jadi kemerahan gara-gara pakai skincare-nya Bu Narti. Aku nggak akan rela kalau dia lolos gitu aja. Bukan cuma kamu aja, ini pertama kalinya mukaku hancur kayak gini. Kita harus minta tolong dan tanggung jawab. Aku mau uangku kembali apapun caranya. Aku benar-benar nggak terima. Apa-apaan dia ini? Berani-beraninya menghancurkan reputasi aku. Banyak yang komentar negatif buat skincare yang aku buat. Aku nggak bisa biarkan ini terus terjadi. Aku harus kasih klarifikasi kalau produk skincare aku itu aman. Aku nggak akan biarkan bisnis skincareku jadi rusak begitu aja. Kenapa jadi banyak yang nyalahin aku sih? Nggak, ini nggak bisa dibiarkan. Orang-orang nggak lagi percaya sama aku. Ini bisa gawat. Aku udah hubungin influencer itu. Aku tinggal tunggu balasannya aja. Loh, kenapa skincare punyaku ini isinya pada keluar dan mencair? Kenapa ini? Mas Rido, tolong mas. Ada apa sih Bu? Loh, kenapa berantakan seperti ini? Kenapa skincare kamu jadi mencair? Aku nggak tahu mas, tiba-tiba aja skincare-nya mencair. Tolong bantu aku bersihkan ini. Mungkin ini akibat dari perbuatan curang kamu Bu. Selama ini kamu sudah menipu banyak orang dengan menjual skincare oplosan. Kamu itu ngomong apa sih mas? Bukannya bantuin aku buat beresin ini, kamu malah ceramain aku. Aku bukan ceramain kamu Bu. Aku hanya mengingatkan kamu. Kamu sadar Bu? Sadar kalau apa yang kamu lakukan ini salah. Dan ini semua adalah peringatan buat kamu. Mas, aku nggak percaya ya kamu bisa ngomong kayak gitu. Jadi sekarang mau kamu apa? Aku udah gak sanggup lagi tinggal sama kamu Narti. Kamu sama sekali gak menghargai aku sebagai suami kamu. Oh, jadi kamu mau menyerah gitu? Kamu mau pisah dari aku? Iya, oke mas, pergi aja sana. Oke, aku akan pergi. Aku sudah tidak peduli lagi sama kamu. Terserah kamu mau melakukan apapun. Aku gak peduli. Ah, kenapa sih ini harus berantakan? Aku udah gak peduli lagi sama Mas Rido. Dia benar-benar gak bisa diandalkan. Dia bahkan gak pernah mendukung aku. Bu Narti, lihat produk ini. Semua jadi cair dan lengket. Kami sekarang membawa bukti. Kami minta uang kami kembali. Itu pasti kesalahan pengiriman. Halah Bu, udah deh, gak usah mengelak lagi. Kita sudah bawa banyak bukti. Sekarang saya minta ganti rugi. Ganti semua uang kita Bu, atau kita laporkan Bu Narti ke polisi. Tolong jangan bawa saya ke kantor polisi. Saya nggak mau masuk penjara. Baiklah, saya akan mengganti semua kerugiannya. Ganti semuanya tanpa terkecuali Bu. Inilah akibatnya kalau kamu berbuat curang. Semua ada akibatnya Bu. Kamu nggak bisa lari lagi. Maafkan saya akan ganti semua uang kalian. Saya benar-benar gak nyangka sama apa yang sudah Bu Narti lakukan. Pak Wira sudah tahu kan, produk Bu Narti itu palsu. Semuanya cuma tepung. Iya Bu Mira, saya juga nggak nyangka. Saya pikir Bu Narti itu orang yang jujur, tapi ternyata tidak. Pantas saja dia menjual skincare dengan harga yang sangat murah. Ternyata dia menjual skincare oplosan. Dulu saya iri sama dia yang punya pelanggan banyak, kios yang selalu ramai, tapi ternyata dia menipu banyak orang. Sekarang saya nggak perlu iri lagi sama dia. Tidak perlu iri sama orang yang berbuat curang Bu. Justru nanti dia akan mendapatkan balasan. Tadi saya lewat ke kiosnya Bu Narti, banyak orang yang protes Bu. Ya itulah akibatnya Pak, banyak orang yang merasa dirugikan. Bahkan tetangga saja ada yang wajahnya rusak banget setelah pakai skincare dari Bu Narti. Semoga gak ada lagi deh penjual curang seperti Bu Narti. Benar-benar meresahkan. Semoga aja ya Pak, saya juga resah kalau banyak penipu seperti Bu Narti. Kita yang pengen merawat wajah malah rusak gara-gara pakai skincare oplosan. Aduh, harus lebih hati-hati pokoknya. Dari Bu Narti kita bisa banyak belajar Bu, bahwa kejujuran itu sangat penting. Jangan sampai kita menipu banyak orang yang hanya karena ingin mendapatkan keuntungan yang banyak. Saya setuju Pak, kalau awalnya aja sudah tidak jujur, pada akhirnya tidak akan mendapatkan apa-apa. Kita justru hanya akan mendapatkan kesusahan, sama seperti yang dialami Bu Narti, bahkan mungkin bisa lebih dari itu. Jangan sampai kita jadi seperti itu. Tidak apa dapat untung yang sedikit, asalkan semuanya lancar dan tidak ada lagi kerugian buat orang-orang. Iya Pak, saya setuju. Amit-amit deh, jangan sampai seperti Bu Narti. Kenapa ini terjadi padaku? Semua sudah sempurna. Aku sudah merencanakan semuanya dengan matang, tapi semuanya harus kacau dalam waktu yang singkat. Seharusnya aku bisa mendengar perkataannya Mas Rido yang melarang aku jual skincare oplosan, tapi aku tidak mendengarkannya. Aku benar-benar sangat menyesal. Sekarang aku kehilangan semuanya. Aku udah gak punya apa-apa. Semuanya sudah hancur. Bahkan rumah tanggaku pun sudah hancur. Aku kehilangan suami yang paling mencintai aku. Aku malah menyia-nyiakan Mas Rido. Mas Rido, kamu benar Mas. Semua yang kamu katakan benar. Aku sekarang mendapatkan akibatnya. Aku kehilangan semuanya Mas. Tidak ada orang yang percaya lagi sama aku. Rumah ini juga sebentar lagi akan dijual untuk mengganti kerugian banyak orang. Aku gak tahu lagi nanti setelah ini akan tinggal di mana. Andai saja ada kamu di sini Mas, mungkin aku
aku nggak akan sendirian seperti ini. Itu dia penipu skincare. Masih berani juga dia menampakkan diri ya. Gak punya malu. Dia udah bikin banyak orang menderita. Skincare oplosan yang dia bikin menghancurkan banyak wajah orang. Seharusnya dia itu masuk penjara, bukannya malah dibebaskan gitu aja. Enak banget hidupnya, udah nipu orang, malah bisa bebas gitu aja. Kalau dia di penjara, dia nggak akan mendapatkan hukuman sosial. Yang ada nanti setelah keluar penjara, dia nggak akan kapok. Dan bisa aja kan dia nipu orang lagi. Iya juga sih, kalau dia dibebaskan, dia bisa mendapatkan hukuman sosial. Kamu benar, itu pelajaran yang lebih setimpal. Aku sih yakin gak akan ada orang yang percaya lagi sama dia. Orang-orang bakal menjauhi dia. Ini semua memang salah aku. Aku terlalu serakah ingin punya banyak untung tanpa memikirkan resikonya. Orang-orang itu benar. Mendapatkan hukuman sosial lebih menyakitkan daripada di penjara. Aku menghabiskan hidupku dengan perasaan bersalah ini. Tuhan menghukumku dengan menjauhkan aku dari orang-orang. Aku sekarang dikucilkan, tapi ini memang hukuman yang pantas untuk aku. Semua ini salah aku. Andai saja aku tidak serakah, mungkin semua ini tidak akan terjadi. Aku akan tetap hidup bahagia bersama Mas Rido, meski dalam kesederhanaan. Tak ada yang bisa diulang, semuanya sudah hancur begitu saja. Rumah, uang, bisnis, bahkan suami, aku kehilangan semuanya. Segala sesuatu yang diawali dengan kecurangan tidak akan berakhir dengan baik. Semuanya akan hancur. Tuhan tidak pernah tidur, tidak selalu melihat semua yang kita kerjakan. Tidak ada gunanya semua kebohongan ini. Melakukan kecurangan hanya demi keuntungan. Semua hanya kesenangan semata. Jika Tuhan sudah berkehendak, semua akan sia-sia dan kita hanya akan menemukan sengsara.